Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningya Benbase. Pagi hari ini, Selasa 19 April 2022. Sebelum kita akan memulai kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu, marilah kita mendasari kehidupan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu sekalian bersatu hati untuk berdoa, mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari kami datang serta mengucap syukur kepadamu karena Tuhan mengasihi kami, telah menyertai, menjaga dan memberkati istirahat kami semalam, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Dan pada pagi hari ini, Tuhan izinkan kami untuk menyambut dan memasuki hari Tuhan yang baru dengan keadaan sehat, badan yang segar dan hati sukacita. Semuanya berkat kasih karunia dan anugerah Tuhan kepada kami sekalian. Bapa, sebelum kami akan melanjutkan segala aktivitas dan tugas kami hari ini, kami ingin dan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai dasar dan pegangan untuk kami melangkah. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon lawatan Roh Kudus memberi urapan kepada kami masing-masing, baik kami yang memberitakannya maupun yang mendengarkannya, agar dapat mengerti, memahami akan maksud Tuhan dan dapat melakukannya di setiap kehidupan kami. Kami hamba-Mu yang terbatas ini yang akan memberitakannya, kami mohon Roh Kudus Tuhan membimbing kami supaya apa yang terucap dan kami sampaikan hanyalah kebenaran daripada firman-Mu dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam dua bacaan dalam Kitab Mazmur 143 ayat 6 dan Kitab Wahyu pasal 22 ayat 17b. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Mazmur 143 ayat 6. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku aus kepadamu seperti tanah yang tandus. Bacaan yang kedua, Wahyu pasal 22 ayat 17 bagian B. Barang siapa yang aus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Renungan firman Tuhan pada hari ini diberi tema air sumber kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah air. Bahkan bukan hanya manusia saja yang membutuhkan air. Ciptaan Tuhan yang lain, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan pun membutuhkan air.
Tanpa air tidak ada kehidupan di dunia ini. Semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Karena itu, bisa dikatakan bahwa air merupakan sumber kehidupan. Tahukah kita bahwa kadar air di dalam tubuh kita, tubuh manusia mencapai 70%. Jelas sekali bahwa kita manusia membutuhkan banyak air untuk kelangsungan hidup sehari-hari, dan air sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan hari ini, pemazmur dan penulis kitab Wahyu menggambarkan ketergantungan manusia kepada Tuhan seperti tanah kering dan seorang haus yang membutuhkan air. Tanah yang kering tidak lagi memiliki daya yang menghidupkan. Apapun yang ditanam di atasnya pasti akan mati. Begitu juga seorang yang dibiarkan kehausan. Ia akan menjadi lesu, lemas, bahkan lama-kelamaan bisa mati. Maka tanah kering dan seorang yang haus harus segera diberi air supaya kembali segar. Di masa sekarang ini banyak orang mengalami kekeringan, kegersangan, dan kehausan rohani. Beratnya pergumulan hidup dan berbagai kesibukan dunia membuat orang mudah sekali mengalami stres dan frustasi. Dalam kondisi seperti itu, orang sangat membutuhkan air hidup. Dan Tuhan Yesus adalah jawabannya. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Tuhan Yesus adalah air kehidupan yang sejati. Ketika air hidup itu mengalir dan memenuhi hati kita, maka kita akan mengalami kesegaran, mengalami kelegaan dan kepuasan yang sejati. Bahkan hati kita pun dibersihkan dari segala bentuk kecemaran dunia. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah dan memulihkan keadaan kita, karena Dia air kehidupan yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin kita pernah mengalami situasi seperti tanah kering dan seorang haus yang tidak lagi bersemangat dan memiliki daya untuk melanjutkan kehidupan. Entah karena berbagai pergumulan hidup yang menguras habis tenaga, waktu, dana, dan sumber-sumber kehidupan lainnya dalam diri kita. Di tengah kekeringan dan kehausan itu, Tuhan menawarkan sumber air yang mengalirkan aliran-aliran kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 38. Sumber air itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yang datang ke dunia dan memberi dirinya secara cuma-cuma agar kita beroleh hidup di dunia saat ini dan nanti. Ia sudah membuktikan lewat peristiwa Paskah bahwa kematian yang mengerikan sekalipun tidak dapat menghentikan karya keselamatannya. Hidup ini adalah perjalanan pulang kembali pada Bapa yang mengasihi kita
lebih dari siapapun di dunia ini. Perjalanan itu tidak mudah, tetapi selalu ada sumber air kehidupan yang menyegarkan ketika lelah dan menguatkan ketika lemah, sampai akhirnya kita tiba pada Bapa. Pertanyaannya, maukah kita datang pada air kehidupan itu, yaitu Tuhan sendiri? Sebagai orang percaya, baiklah kita memiliki cara hidup seperti pemazmur yang selalu berada dekat dengan sumber air, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Ada dampak luar biasa bagi orang yang tinggal dekat dengan sumber air, yaitu senantiasa menghasilkan buah, tidak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab Tuhan Yesus sendiri adalah sumber air hidup itu. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu hari ini yang boleh kami dengar dan renungkan. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami yang bagaikan tanah kering dan jiwa yang haus, yang memerlukan air dalam setiap kehidupan kami. Bapa, tolong kami agar selalu berada dekat dengan sumber air yang menyegarkan, tetap menyandarkan hidup pada sumber air kehidupan, sehingga senantiasa menghasilkan buah, sebab Engkau adalah sumber air kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bila ada hal yang tidak berkenan dalam pemberitaan dan penyampaian akan firman-Mu hari ini, kiranya Tuhan memberikan pengampunan pada kami. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang hari ini akan melakukan tugas dan aktivitas masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya, sehingga setiap kami dapat melaksanakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan dan diberikan berhasil. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan jamah dia, berikan mereka kesembuhan. Yang mengalami pergumulan Tuhan dan berbeban berat, Tuhan kiranya memberikan dia kelegaan dan kekuatan, sehingga semua ada dalam keadaan selamat dan boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta bersyukur. Dan kiranya kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua, sekarang kekal selamanya. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu perenungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas dan berkarya. Jaga selalu kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.